Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alma Indriana dengan NIM C1CN02261 akan menjelaskan tentang materi pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian sifat pembayaran. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan ditinjau dari administrasi pemungutan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takvim atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terutangnya pajak penghasilan dalam akhir tahun pajak yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dan pemungutannya menerapkan sistem self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya, sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setiap setelah berakhir tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri hutang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT, pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan yang harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak untuk wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun pajak tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak berutang setiap akhir tahun. Lebih lanjut, kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak setelah ditambah dengan pajak yang dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri. Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui satu, pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh wajib pajak dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Dan yang kedua, pembayaran oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu, seperti dimaksud dalam pasal 21, pasal 21, pasal 22, 23. Dan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang. Selanjutnya ada macam-macam pemungutan PPh. Jenis-jenis pembayaran PPh terdiri dari yaitu jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan diantaranya, yaitu PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau hubungan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan jasa maupun kegiatan. PPh pasal 222. Kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang diantaranya satu, menggunakan angka angka pengenal impor atau API atau tarif 2,5% dikali nilai impor. Dan yang kedua, tanpa API dengan tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD dengan tarif 1,5% dikali harga pembelian. Selanjutnya ada pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi, dengan tarif persen tarif pajak dikali DPP PPN. Selanjutnya ada PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21 yang diantaranya satu, tarif 15% dikali penghasilan bruto atau untuk bunga dividen, royalti, dan hadiah. Dan yang kedua, tarif 15% dari penghasilan itu atau untuk sewa, penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya ada PPh pasal 24. Pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Selanjutnya ada PPh pasal 25, mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. PPh 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam membayar pajak, tidak seluruh wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan dan langsung. Agar tidak memberatkan, maka angsuran dan cicilan dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme pajak penghasilan atau PPh pasal 25. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya. PPh pasal 25 memiliki kategori dan cara perhitungannya sendiri. PPh dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi. Selanjutnya ada PPh pasal 26. Pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif 20% dikali penghasilan bruto. Selanjutnya ada pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya ada pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang bisa ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.